Shalom, selamat sahabat Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita boleh jumpa lagi untuk belajar firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kasih dan setia Tuhan masih menjadi bagian kita. Dan saya berharap bahwa kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara lebih khusus, akan berada dalam keadaan sehat karena kasih Tuhan selalu menaungi dan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita berdoa mengundang kuasa Roh Suci Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan ini. Tuntun kami dengan kuasa-Mu agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini. Kami dapat melihat janji-janji Allah di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, pelajaran kita pada saat ini sudah pada pelajaran yang ke-7. Judulnya adalah bahasa teks dan konteks. Ayat intinya Ulangan 31 ayat 26. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat ini memiliki satu makna yang besar. Tuhan memerintahkan kepada Musa agar mengambil kitab Taurat itu untuk diletakkan di samping perjanjian, samping tabut perjanjian Tuhan. Allah ingin agar firman atau Tauratnya itu dekat dengan bangsanya. Dan relevansi dari ayat ini sangat mengena kepada kita sekarang ini. Allah ingin agar Taurat yang adalah firman-Nya ini itu harus dekat dengan kita. Kalau saya boleh katakan bahwa firman ini harus dekat sekali dengan kita. Dekat di dalam hati kita, mengakar di dalam kehidupan kita, sehingga itu menjadi salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan lagi. Kenapa harus dekat dengan kita firman ini? Kenapa harus dekat dengan kita Taurat Tuhan ini? Agar itu menjadi saksi terhadap kita. Di dalam Taurat ini terdapat janji Allah, terdapat pekerjaan Allah, di mana kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Ini luar biasa. Catatan di dalam Alkitab ini haruslah diterima sebagai suatu kebenaran. Alkitab ini merupakan satu catatan bisu di mana kita dapat melihat kuasa-kuasa Tuhan ada di dalamnya. Kita melihat bahwa hari ini Alkitab kita sudah memiliki masing-masing. Kita bersyukur sebagai warga negara Indonesia kita dapat menerima Alkitab ini dalam bahasa kita sendiri. Alkitab hari ini sudah diterjemahkan di dalam berbagai macam bahasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pun perlu ketahui bahwa banyak orang yang di atas bumi ini belum semua menerima Alkitab ini dalam bahasa mereka. Tetapi mereka hari ini pun bisa belajar Alkitab dari bahasa yang bukan milik mereka. Kita melihat kembali lagi ke belakang kita, di zaman kegelapan Alkitab ini tidak bisa dipelajari secara bebas. Mengapa? Karena kita ketahui bahwa dibatasi peredaran penyebaran Alkitab ini. Tetapi pada zaman reformasi kekristenan, maka Alkitab ini sudah dicatat, sudah disalin dalam berbagai macam bahasa. Dan siapapun, dimanapun kita bisa belajar Alkitab. Alkitab ini penting, harus diterima dengan baik dan dipelajari. Paulus menegaskan kepada kita di dalam 2 Timotius 3:16 dan 17, Alkitab diilhamkan oleh Allah. Itu sangat bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran.
Dengan demikian Paulus katakan bahwa semua kita diperlengkapi untuk perbuatan-perbuatan baik. Tuhan memiliki maksud yang luar biasa ketika dia memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir karena dia ingin menyatakan kasihnya kepada mereka. Alkitab dicatat dalam 3 bahasa utama, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan juga bahasa Yunani. Di dalam bahasa-bahasa asli yang dicatat, maka ada beberapa catatan yang penting yang hari ini kita mau lihat, yaitu 2 kata asli. Yang pertama, kata Ibrani keset, kasih setia, adalah satu kata terkaya yang paling dalam artinya dalam Perjanjian Lama. Keset ini bisa menggambarkan atau digambarkan dalam bentuk kasih, kesetiaan, kemurahan, dan kasih, kesetiaan, kemurahan ini merupakan sikap ilahi di dalam Perjanjian Lama, di mana Allah menyatakan dirinya kepada umat-umatnya. Makanya Daud mengatakan bahwa sungguh besar kemurahan Allah, belas kasihan yang Allah tunjukkan kepada dirinya. Yang kedua, katanya adalah Salom dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa kita ini diterjemahkan dengan damai. Damai ini bisa luas maknanya. Kedamaian, kesempurnaan, dan kesejahteraan. Ini merupakan rahmat dan berkat Allah di dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Bahwa Allah bisa menyatakan damai, kesejahteraan dalam situasi apapun. Sama seperti yang dialami oleh Yakub ya. Pengalaman Yakub dalam masalah menghasilkan situasi di mana dia tidak tentram, juga tidak tenang, karena dia tidak memiliki Salom. Di dunia yang sibuk ini merupakan berkah yang mendalam untuk menyambut hari Sabat dengan kata-kata Sabat Salom. Kita memiliki persekutuan yang indah, yang damai bersama dengan Tuhan di hari Sabat ini. Pengulangan pola kata dan arti. Nah, kita dapat melihat salah satu cara di mana penulis Ibrani menekankan sifat khusus Allah adalah dengan mengulangi 3 kali. Musa mengulangi ini 3 kali. Seperti apa? Ketika Kisah menciptakan sampai kepada puncak karya kreatif Allah, teks tersebut menekankan pentingnya keunikan manusia yang diciptakan dengan istilah bara, menciptakan. Selalu hanya memiliki satu subjek, yaitu Allah pencipta. Hanya Allah yang merupakan pencipta kita. Karena hanya Allah yang memiliki kuasa untuk mencipta tanpa bergantung pada suatu materi. Ini menegaskan kepada kita bahwa selain Allah tidak ada seorang manusia pun yang menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan kita menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Kita lanjutkan dalam Yesaya. Yesaya juga mencatat bahwa kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Apa penekanannya sehingga si Nabi mengulangi ini dengan 3 kali dicatat? Penekanannya adalah pada kekudusan Allah yang mengagumkan, yang kehadirannya memenuhi bait suci. Kita juga melihat kekudusan ini melalui perkataan Yesaya ketika ia berdiri dalam hadiratnya yang maha kuasa. Yesaya menyadari ketidakberdayaannya berhadapan dengan kehadiran Allah
yang sangat kudus, sehingga dia melihat dirinya dengan penuh keberdosaan. Dia tidak memahami, dan dia mengatakan bahwa sungguh Allah itu besar adanya. Sungguh Allah itu sangat kudus. Sungguh Allah itu begitu luar biasa. Dengan demikian kita boleh menyadari kehidupan kita apa adanya. Kita dapat menerima Allah, menerima Dia sebagai pencipta kita. Kita lanjut. Alkitab adalah merupakan bentuk-bentuk dalam bentuk teks dan konteks. Kata-kata dalam Alkitab selalu terjadi dalam sebuah konteks. Jadi kata-kata itu tidak dapat berdiri sendiri. Sehingga agar dapat memahami catatan-catatan itu, maka kita harus mempelajarinya secara konteks. Sebuah kalimat memiliki konteks dekat dalam sebuah kalimat, dan bagian inilah yang perlu dipahami lebih dahulu. Kita tidak bisa mengambil satu catatan singkat lalu kita mengatakan bahwa ini harus begini, karena tidak bisa dipelajari secara teks, harus diterima secara konteks. Contohnya apa? Dalam Kejadian 1 ayat 27 dan Kejadian 2 ayat 7. Kita dapat melihat bahwa pengulangan istilah bara dalam Kejadian 1 ayat 27 menunjukkan penekanan pada penciptaan manusia. Dalam konteks ayat ini kita melihat bahwa manusia didefinisikan sebagai laki-laki dan perempuan. Ya, benar. Kita melihat bahwa Adam diciptakan, bahwa istilah Ibrani Adam harus dipahami menunjuk kepada umat manusia atau manusia secara keseluruhan. Ini Adam ini. Adam harus dilihat, kata Adam harus dilihat dan dipahami bahwa ini merujuk kepada manusia secara umum. Namun dalam Kejadian 2 ayat 7, istilah Adam yang sama digunakan menunjuk kepada pembentukan Adam dari debu tanah secara pribadi. Adamah memperhatikan permainan kata. Di sini menunjuk hanya kepada Adam, hanya karena memang pada saat itu Hawa belum diciptakan, sampai nanti dengan cara yang sama sekali berbeda. Jadi dalam tiap bagian, walaupun masih dalam konteks dua pasal, kita melihat perbedaan antara definisi Adam sebagai manusia dalam Kejadian 1 ayat 27. Sehingga kita tidak bisa mempelajari atau memahami ini dalam bentuk teks, tetapi kita harus memahami ini dalam bentuk konteks. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kitab-kitab dan pekabarannya. Salah satu kitab dan pekabaran yang harus kita pahami adalah ketika Musa menulis kitab Kejadian. Mungkin hari ini banyak orang yang tidak mengerti dan tidak memahami siapa yang menulis kitab Kejadian. Kekristenan percaya bahwa Musa lah yang menulis kitab Kejadian. Tetapi banyak yang sedang bertanya, siapa yang menulis kitab Kejadian? Oke, kita akan kembali lagi kepada catatan. Kitab Keluaran sampai Ulangan ditulis oleh Musa. Tentu saja setelah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Pertanyaannya adalah, kalau bukan Musa yang mencatat kitab Kejadian, maka bagaimana Musa dapat menulis kitab Keluaran sampai Ulangan? Alasannya apa? Karena
janji-janji Allah kepada Abraham, janji kepada keturunan yang besar, janji-janji kepada mereka, kepada Abraham khususnya, itu digenapi di dalam kitab Keluaran. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa Musa lah yang menulis kitab Kejadian. Karena apa? Karena dia tahu kronologis dari sejarah Abraham hingga kepada bangsa Israel yang besar itu. Sehingga inilah yang merupakan satu pelajaran yang kita bisa ambil hari ini. Bahwa Alkitab merupakan satu catatan yang penting di mana kita dapat memahami catatan-catatan ini. Di dalam Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 8 halaman 9, Ellen G. White mengatakan bahwa di dalam firman-Nya Allah telah menyampaikan kepada manusia pengetahuan yang perlu untuk keselamatan. Alkitab harus diterima sebagai pernyataan kehendak Allah yang teguh dan penuh kuasa. Alkitab adalah sumber standar tabiat yang menyatakan doktrin dan ajaran ujian pengalaman. Namun meskipun Allah telah menyatakan kehendak-Nya pada manusia melalui firman-Nya, kehadiran dan Roh Kudus yang terus-menerus tetap diperlukan. Sebaliknya, Roh itu telah dijanjikan oleh Juru Selamat kita untuk membukakan firman itu kepada hamba-hambanya, untuk menyinarkan dan menerapkan pengajarannya. Dan oleh karena Roh Allah lah yang mengilhamkan Alkitab itu, maka kita tidak mungkin pengajaran Roh bertentangan dengan firman itu. Saya pikir inilah puncak dari pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Mari kita terima Alkitab ini sebagai sebuah kebenaran untuk menuntun kita kepada kehidupan kekal. Alkitab ini adalah berisi rencana-rencana ilahi di dalam kehidupan kita. Kita dapat melihat semua janji ilahi di dalam Alkitab ini. Saya menghimbau kepada kita semua, mari kita mengisi hari-hari kita dengan membaca Alkitab. Kita baca Alkitab untuk mengetahui kebenaran, mengenal akan Allah lebih dalam lagi. Saya himbau kepada kita semua, setiap hari kita boleh membaca Alkitab ini. Secara kebiasaan dan budaya saya hari ini, setiap hari satu pasal saya harus baca. Satu pasal satu hari dan satu ayat Alkitab saya ambil itu menjadi untuk saya jadikan sebagai status, saya bagikan melalui Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Dengan demikian kita boleh menerima Alkitab ini sebagai standar iman kita yang tertinggi. Mari kita terus belajar Alkitab, undang kuasa Roh Kudus Tuhan, sebagaimana Tuhan mengilhami para rasul, para nabi untuk menulis pekabaran firman Tuhan ini dengan Roh Kudus. Maka tuntunan yang sama juga kita boleh gunakan agar kita dituntun untuk memahami pekabaran firman Tuhan. Terima kasih. Kiranya pelajaran ini boleh dapat menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran firman Tuhan ini. Boleh menolong kami agar kami mengerti maksud-maksud ilahi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mohon ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Sabat, Shalom. Tetap jaga iman kita kepada Tuhan dan tetap setia sampai hari Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Amin.